Jadi kalau nyeri pinggang dari bidang urologi dibagi menjadi dua, yaitu nyeri yang tumpul atau nyeri yang kolik. Ya, kita untuk nyeri pinggang dari ada skala nyerinya, namanya visual analog score atau itu skala nyeri 1 sampai 10. Nah, teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja. Pagi ini sudah kedatangan tamu Dr. Rudy Eka Aretusa, spesialis urologi dari RSKK. Selamat pagi, Dok. selamat pagi Mas Adnan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Adnan? Alhamdulillah, meskipun cuaca mendung tapi hati harus semangat ya. Oh, tetap semangat. Kita ya. harus semangat, betul. Iya benar. Ya, kita hari ini membahas tentang nyeri pinggang ya, Dok. Yes, Nyeri pinggang. Ini tanda peringatan yang tidak bisa diabaikan. Saya setuju ini. Tetapi untuk menuju ke sana bisa dijelaskan dulu sebenarnya pengertian atau bagaimana kita memahami tentang sakit pinggang ini, Dok. Oke, yang pertama untuk nyeri pinggang ini sangat luas sekali. Ya, jadi kalau nyeri pinggang dari bidang urologi dibagi menjadi dua, yaitu nyeri yang tumpul atau nyeri yang kolik. Ya. Kita untuk nyeri pinggang dari ada skala nyerinya, namanya visual analog score atau itu skala nyeri 1 sampai 10. Nah, untuk nyeri tumpul ini biasanya nyeri yang bersifat ringan tapi terjadi terus-menerus. Jadi di skala nyeri di bawah 5, 1 sampai 4. Jadi pasien terus-menerus itu maksudnya? Jadi nyeri pinggang di sebelah, kalau pinggang kan jadi di samping ya, di samping tubuh, yaitu nyerinya itu tidak terlalu nyeri dan tapi tidak tidak nyeri banget seperti itu. Jadi di skala nyeri 1 sampai 5 tapi terjadi terus menerus. Nah, itu biasanya pasiennya rasanya kayak kemeng gitu tapi terus menerus. Nah, kalau yang emergensi yaitu nyeri kolik, yaitu nyeri yang bersifat akut, dia hilang timbul dan skala nyerinya di atas 5 yaitu 7 sampai 8. Biasanya itu rasanya nyeri banget sampai kadang-kadang guling atau posisi tertentu dia enak dan lain sebagainya. Itu biasanya langsung beberapa pasien langsung dibawa ke UGD dan nyeri karena nyeri sekali di atas angka 7, jadi tidak bisa dan nyerinya bersifat mendadak. Seperti nyeri terus kemudian hilang lagi, kemudian nyeri hilang lagi. Nah, itu biasanya itu ada keadaan emergensi di nyeri pinggang yaitu nyeri kolik. Nah, seperti itu. Kemudian tata laksananya juga berbeda seperti itu ya, karena nyeri pinggang tidak selalu dari organ urologi aja. Jadi ada beberapa faktor ya, bisa aja dari bagian otot, kemudian tulang belakang, kemudian organ pencernaan, kemudian organ pernafasan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau untuk di urologi biasanya diperiksakan cek kencing, USG, kemudian nyeri ketok ginjalnya positif seperti itu. Untuk gambaran besar nyeri pinggang seperti itu. Apa penyebab terjadinya nyeri pinggang tersebut, Dok? Oke, nyeri pinggang yang pertama pasti dari urologi, yaitu dari ginjal. Ada kemungkinan besar adalah batu saluran kencing, bisa aja dari atas ya, dari atas sampai bawah, yaitu ginjal, saluran kencing sampai kandung kemih. Jadi ada saluran kencing yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih, itu namanya ureter. Kebanyakan atau penyebab terbesarnya yaitu penyebab utamanya yaitu sumbatan di ureternya, yaitu mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih sampai uretra. Nah, itu semua bisa terjadi batu saluran kencing. Dan kalau nyeri kolik biasanya terjadi sumbatan di situ. Seperti itu. Kalau kolik itu lebih besar lagi sumbatannya atau lebih seperti apa? Iya, ibaratnya kayak kan ibaratnya itu ada tabung ya. Jadi tabung ureter itu adalah organ yang berbentuk tabung. Jika ada sumbatan batu di sana, nah batunya menyumbat, biasanya turun dari ginjal sampai ke ureter. Kemudian batunya nyumbat di saluran, batunya nggak bisa turun, pasiennya akan nyeri sekali. Seperti itu. Ya, jadi nah, dari ureter itu juga ada gerakan peristaltik, jadi ada usaha untuk mengeluarkan batu. Nah, pas pada waktu usaha untuk mengeluarkan batu ini, pasiennya biasanya sakit sekali, seperti itu. Oh, itu karena pola hidup kita yang salah atau seperti apa sih, Dok? Iya, kebanyakan memang multifaktor ya. Kalau misalnya adanya batu saluran kencing ya, bisa aja dari
sering menahan kencing. Jadi memang kita tidak boleh menunda untuk kencing dan sebagainya, dan kurang cairan, kemudian kurang aktivitas, kemudian biasanya kalau makanan biasanya dari yang tinggi natrium, kemudian tinggi garam dan sebagainya, itu mudah terbentuk kristal-kristal, bisa menyebabkan inti batu. Nah, inti batu nanti nempel di saluran kencing, akhirnya nanti semakin lama semakin membesar, dia menyumbat. Nah, bisa terjadi nyeri kolik itu. Seperti itu. Teman-teman, silakan kalau Anda ingin bertanya, bergabung dalam diskusi kita pagi ini tentang nyeri pinggang, Anda bisa tanya ke Dr. Rudy dari RSKK Spesialis Urologi. Kita masih di Public Interaktif bersama RSKK RSUD Kabupaten Kediri bersama narasumber Dr. Rudy Eka Aretusa, Spesialis Urologi, membahas tentang nyeri pinggang, tanda peringatan yang tidak bisa kita abaikan. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Rudy, ke gatekeeper dulu. Pak Adi di Gedang Sewu Pare, sakit pinggang habis bangun tidur, terus untuk duduk sekitar 10 menit itu sudah sembuh. Apakah hal tersebut mengarah ke penyakit yang berbahaya atau tidak? Mbak Isna di Kediri, usia 35 tahun, pinggang merasa sakit saat bangun tidur atau kelamaan duduk. Itu gejala yang mengarah ke batu ginjal atau tidak? Mengatasinya bagaimana? Dr. Rudy, monggo ditanggapi. Oke. Ini pertanyaan yang pertama sama yang kedua kemungkinan hampir sama ya. Sakit pinggang pada bangun tidur ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau di urologi memang kalau nyeri pinggangnya biasanya disertai dengan keluhan kencing ya. Ada kencingnya tuh panas, kencingnya berbusa, kemudian kencingnya merah, meskipun itu di awal kencing, di akhir kencing, atau di seluruh proses kencing, kemudian kencingnya anyang-anyangan, kencing tidak tuntas dan lain sebagainya. Biasanya nyeri pinggang di urologi disertai dengan keluhan kencing seperti itu. Tapi kalau tidak ada keluhan kencing, biasanya kemungkinan dari organ yang lain. Bisa aja dari otot, kemudian dari tulang belakang dan lain sebagainya, atau salah posisi duduk, salah posisi tidur dan lain sebagainya. Itu jadi multifaktor. Jadi nyeri pinggang ada diagnosa pembandingnya banyak banget. Makanya kita harus periksa secara holistik dari atas sampai bawah, penyebabnya apa, kemudian kebiasaan apa yang bisa menyebabkan nyeri pinggang itu kambuh, dan biasanya kalau tidak kambuh kebiasaan apa. Jadi memang kita butuh pendalaman lebih lanjut. Ini disebabkan karena organ dari urologi atau organ yang lain. Karena faktor pembedanya sangat banyak. Faktor penyebabnya sangat banyak sekali seperti itu. Orang Jawa sering menyebut istilah kecetit ini, Dok. Apakah memang itu yang dimaksud dokter tadi? Kalau kecetit biasanya di pinggang dikarenakan karena low back pain. Ya, jadi karena kaku otot, kemudian ada pengapuran di tulang dan lain sebagainya seperti itu biasanya dari kecetit. Nah, kalau nyeri pinggang yang disebabkan karena batu, karena memang hampir penyakit terbanyak di urologi yaitu batu saluran kencing, biasanya memang benar-benar di samping ya. Jadi tubuh bagian samping biasanya nyeri pinggang belakang dulu sampai menjalar ke perut depan. Entah itu bisa aja menjalar ke perut sampai pusar, kemudian ke selangkangan, atau sampai ke, kalau laki-laki biasanya sampai ke testis. Nah, biasanya disertai itu biasanya itu disebabkan karena batu ureter atau batu saluran kencing seperti itu. Kalau penanganan pertama misalnya dipijit atau seperti dikasih ramuan dipijat-pijat begitu, kira-kira sebenarnya tepat nggak sih, Dok? Biasanya kalau misalnya penanganan pertama di rumah, kalau nyeri banget, minum obat anti nyeri. Yang paling aman sih paracetamol biasanya, yang bisa dibeli di warung dan lain sebagainya. Kalau kurang dari 6 jam bisa dilakukan kompres, meskipun kompres es ataupun kompres hangat. Jika misalnya lebih dari 12 jam terus nyerinya tidak membaik, saran saya ke dokter atau ke klinik terdekat untuk didiagnosa lebih lanjut, ini penyebabnya nyeri pinggang apa. Entah karena kebanyakan nyetir lebih dari 4 jam dengan posisi yang tidak ergonomis, juga bisa dinyerikan karena nyeri pinggang seperti itu. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Isna tadi, apa memang ini ada kaitan dengan kelamaan duduk, Dok? Ya, kelamaan duduk dengan posisi yang tidak ergonomis, kemudian kursinya tidak nyaman dan lain sebagainya, bisa aja nyeri pinggang. Iya, sangat bisa seperti itu. Berarti apakah itu memang benar tanda-tanda gejala batu ginjal? Bisa aja karena kurang aktivitas, banyak duduk, kemudian tidak ada
cairan yang dikeluarkan, kemudian kurang minum dan sebagainya, bisa menyebabkan faktor untuk terbentuknya kristal, kemudian kristal kecil-kecil itu nanti kelamaan akan mengendap di saluran kencing, dan akan menjadi batu saluran kencing. Nah, semakin lama semakin membesar dia akan menyumbat, bisa menyebabkan nyeri kolik. Seperti biasanya kali ketika pasien datang ke dokter itu yang didiagnosis apa saja sih, Dok? Cara proses biasanya kalau pasien datang ke kondisinya poliurologi, kita periksa anamnesa, yaitu ditanyakan riwayatnya apa, nyerinya mulai kapan, hilang timbul atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian kita periksa urinalisa, dan biasanya di poliurologi itu ada alat penunjang ya, jadi di USG. Nah, pasti kita USG untuk memastikan ini nyeri pinggangnya dari organ urologi ataupun non urologi. Seperti itu. Dok, ada penelpon yang sepertinya ingin bergabung ya. Kita terima dulu. Bergabung Bu Shaluna di Pare Kediri. Bu Shaluna. Iya, saya. Silakan Bu, pertanyaannya langsung, monggo. Selamat pagi, Dr. Rudi. Selamat pagi, Bu Shaluna. Saya senang sekali mendengar Dr. Rudi hari ini bisa memberikan informasi. Kebetulan saya mau bertanya, apabila saya memiliki keluhan yang sama dan memiliki keluhan buang air kecil seperti yang diceritakan Dr. Rudi, apa yang kira-kira harus saya lakukan? Oke. Usia berapa, Bu? Saya usianya 30 tahun. 30 tahun. Baik. Oke. Itu saja? Nggih. Baik, terima kasih di Monitor Debat Radio ya. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Bu Shaluna dari Pare. Ya, betul. Dari Pare, usia 30 tahun. Biasanya faktor usia 30 tahun usia yang produktif. Bila mana terjadi nyeri pinggang atau kemudian disertai dengan nyeri kencing, biasanya memang karena batu saluran kencing. Ya, bisa aja karena kurang aktivitas, kemudian kurang air minum, kemudian ada faktor genetik juga bisa. Meskipun dari keluarga, meskipun itu hanya angkanya kurang dari 1%, jadi batu saluran kencing bisa menyebabkan timbulnya batu saluran kencing. Ya, jika ada keluhan seperti itu, kalau di rumah banyak air putih, kurang lebih 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Air putih ini indikatornya adalah 1 kg berat badan itu membutuhkan 30 sampai 35 cc. Jadi dikalikan aja, misalnya berat badan 50 dikalikan 30 berarti 1.500, berarti angka kebutuhan air sehari itu adalah 1.500 minimal. Nah, bisa aja lebih. Itu harus 1,5 liter atau 2 liter ya. 30 ya. Kalau ambil 35 berarti di angka 1.700-an. Ya, jangan terlalu menahan banyak kencing. Kenapa tidak boleh nahan kencing? Karena yang harusnya kencing itu dikeluarkan lewat saluran kencing, dia akan naik kembali ke ginjal. Nah, bisa menyebabkan turbulensi atau adanya stasis urin. Nah, stasis urin itu akan menyebabkan terbentuknya kristal-kristal. Nah, kelamaan akan menjadi batu seperti itu. Nah, kemudian minuman manis, kemudian makanan yang tinggi garam dan lain sebagainya, itu faktor-faktor yang bisa menyebabkan adanya batu saluran kencing seperti itu. Sebenarnya kencing itu normalnya sehari berapa kali sih, Dok? Kencing normalnya kurang dari 8 kali. Seperti itu. Kurang dari 8 sehari kali. Semalam ya. Gitu. Kalau misalnya lebih dari 8 kali itu namanya frekuensi. Jadi tidak bukan indikator normal kalau lebih dari 8 kali per hari. Seperti itu. Gitu. Yes, baik. Gitu. Teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung, mumpung ada Dr. Rudi Eka Aretusa, spesialis urologi dari RSKK, RSUD Kabupaten Kediri, yang membahas tentang nyeri pinggang. Ya, kalau nyeri pinggang ini tidak hanya dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapi sekarang anak-anak muda ini, Dok. Ya, ada ternyata usia muda ada beberapa yang ada keluhan nyeri pinggang. Betul. Mungkin karena ini ya, lifestyle yang mager ya. Mungkin habit kurang aktivitas, kemudian kan banyak sekarang minuman manis. Betul. Sebenarnya kopi bagus juga untuk mengurangi faktor pembentukan batu. Soalnya ada beberapa penelitian yang baru, kopi yang dengan kafein, kopi aja ya. Jadi sekitar 200 sampai 200 ml sehari bisa mengurangi faktor serangan jantung sama faktor pembentukan batu. Kopi aja itu maksudnya tanpa gula ya? Yes. Idealnya kapan konsumsinya? Pagi, siang, sore, malam? Terserah. Pokoknya biasanya pagi untuk aktivitas pagi ataupun sore dan sebagainya. Kan biasanya kebanyakan karena pagi dan sore. Nah, kopi aja benar-benar pure coffee. Jadi kayak ground coffee, kayak kopi bubuk tanpa ada tambahan gula ataupun creamer atau pemanis dan sebagainya. Sebenarnya bagus untuk jantung juga, untuk faktor mengurangi
pembentukan batu ginjal. Ada sehari 2 kali masih aman ya? Sehari 2 kali masih aman. Itu batas toleransi ya. Kalau 2 kali sehari. Gitu. Siap. Kita masih ada di Public Interaktif bersama RSKK teman-teman, membahas tentang nyeri pinggang, tanda peringatan yang tidak bisa diabaikan. Dokter Rudi, kalau tadi saya disebutkan bahwa nyeri pinggang belum tentu gejala batu ginjal begitu kan, masih harus ditegakkan dengan diagnosis tertentu begitu ya. Yes. Tetapi ini kalau dibalik, gejala batu ginjal sendiri yang sering ditakutkan orang-orang, gejalanya seperti apa sih? Gejala batu ginjal biasanya kebanyakan memang 90% mengeluhkan nyeri pinggang, entah itu sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Ya, biasanya dia dari pinggang dulu menjalar ke perut depan. Nah itu kan ada yang 2 jenis nyeri tadi ya. Biasa ada nyeri tumpul ataupun nyeri kolik. Kalau bisa aja nyeri tumpul, yaitu nyeri yang terus menerus meskipun sudah minum obat anti nyeri, kemudian nyerinya kambuh lagi dan terus menerus seperti itu. Alangkah baiknya saran saya ke poliurologi, bisa aja disebabkan karena batu ginjal seperti itu. Terus kemudian ada keluhan kencingnya anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Iya, kencingnya terasa panas, kencingnya tidak tuntas atau berbusa dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian kencingnya berwarna merah. Biasanya di awal kencing. Jadi ada bercak darah, kemudian atau di akhir kencing ada bercak darah. Berarti itu tidak normal. Ya, jadi tidak normal. Kemudian adanya nyeri pinggang, kemudian terus alangkah baiknya periksakan ke poliurologi atau dokter urologi terdekat untuk mengetahui lebih lanjut ini ada batu atau tidak, seperti itu. Memang tidak selalu disebabkan karena batu, memang, tapi 70% nyeri pinggang sebelah kanan ataupun kiri biasanya disebabkan oleh batu saluran kencing, entah itu batu ginjal atau batu di ureter. Jadi kalau kondisi yang seperti itu tidak boleh abai lagi ya. Iya. Harus segera ditangani. Ya, setidaknya tahu penyebabnya kenapa seperti itu. Baik. Gitu. Kalau konsultasi ke Dokter Rudi di RSKK jam berapa dan hari apa, Dok? Saya setiap hari Senin sampai Jumat di jam 10 pagi sampai jam 12 pagi. Oke. Untuk poliklinik. Siap. Ya, seperti itu. Teman-teman bisa langsung ke RSKK untuk mendapatkan konsultasi lebih komprehensif dari Dokter Rudi Eka Aretusa, spesialis urologi RSUD Kabupaten Kediri, bersama narasumber Dokter Rudi Eka Aretusa, spesialis urologi. Masih membahas tentang nyeri pinggang, tanda peringatan yang tidak bisa diabaikan. Ada banyak yang tadi disebutkan oleh Dokter Rudi tentang gejala-gejala yang bisa saja kita waspadai sebagai sakit atau gejala batu ginjal. Tapi nyeri pinggang tidak berbanding lurus dengan batu ginjal itu disebutkan Dokter Rudi tadi menyampaikan ada beberapa poin yang harus kita perhatikan sehingga kita perlu aware ya. Jangan sampai abai kalau menunjukkan gejala-gejala yang sudah mulai mengarah ke kondisi serius, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter atau klinik kesehatan terdekat. Pak Ilham di Campur Darat Tulungagung menanyakan dokter bagaimana mengatasi sulit buang air kecil. Pak Agus yang ada di Kunjang pernah mengalami sakit pinggang, memang sakitnya sangat-sangat sakit sekali. Tapi alhamdulillah batu ginjalnya bisa keluar sendiri setelah rutin minum air hangat setiap pagi. Yang ingin ditanyakan bagaimana supaya batu ginjal tidak tumbuh atau tidak kambuh lagi. Oke, lanjut ke Hilman. Bergabung Pak Cece Supriyatna di Kediri. Pak Cece. Oke, selamat pagi. Ya Pak. Siap. Silakan langsung pertanyaannya. Oke. Gini, terima kasih Dokter Rudi sudah masih informasi tentang sakit pinggang. Ini saya cerita dulu Pak. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu lah saya pernah sakit pinggang. Nah itu terasa nyeri banget. Gitu, memang. Saya ke rumah sakit. Nah ini ya. Sama rumah sakit suruh di di urologi ya di ini. Nah, ternyata ada batu katanya. Terus tapi sudah turun di kantong kemih katanya. Setelah itu saya ada 2 alternatif kata dokternya. Mau diambil atau pakai obat. Saya pilih pakai obat dulu waktu itu dok. Gitu. Akhirnya ya udah dikasih obat. Nah jelang sekian tahun, 4 tahunan gitu, saya pas waktu keluar mau pipis itu kok agak tersedak, terus akhirnya kok keluar batu gitu loh. Sakit Pak? Agak gitu.
sakitnya enggak, hanya kaget aja, agak tersedak. Terus saya sampai akhirnya saya ambil itu lumayan juga kayak batu segede kerikil gitu Pak. Dari itu bawa ini pepaya lah Pak, ininya biji pepaya segitu. Nah terus saya minum obatnya juga masih terus 4 tahun terakhir itu keluar lagi Pak. Kaget saya juga. Itu lagi bisnis juga. Nah ini apakah memang sudah habis atau gimana dok? Itu dok, atau masih ada itu? Usia berapa sih Pak Cece panjenengan? Ya. Usia berapa Pak sekarang? Saya 47, kelahiran 68. Ada keluhan kencing Pak sebelumnya? Enggak, ada kadang-kadang sekarang ini keluhannya itu malam aja kadang-kadang suka pipis gitu aja. Oh, baik. Gitu aja. Terus sama mau tanya kalau warna air kencingnya itu yang normal ya kayak gimana ya? Gitu. Baik. Pak Cece, nanti biar ditanggapi Dr. Rudi ya. Terima kasih. Siap. Makasih. Pak Cece Supriyatna sudah bergabung. Silakan dok. Oke, langsung yang pertanyaan pertama ya Pak JJ ya. Dari Kediri. Ini saya mendengar ceritanya ada riwayat 10 tahun yang lalu kemudian berobat, dikatakan ada batu, kemudian selang interval 4 tahun keluar batunya. Nah, untuk kalau misalnya batunya sudah di kandung kemih, biasanya itu batunya berasal dari ginjal, kemudian turun ke saluran, nanti dia dari saluran langsung masuk ke kandung kemih. Nah, dia akan ngantong di situ. Kalau batunya nggak bisa keluar lewat saluran kencing atau lewat saluran kencing yang keluar ya, kalau misalnya laki-laki itu penis atau kemudian dari wanita adalah lubang saluran kencing, berarti batunya selama itu masih ada di sana. Seperti itu ya. Jadi kan dikasih pilihan diambil dengan cara endoskopi atau endourologi atau dihancurkan dari dalam tapi tanpa pembedahan ataupun diobatin. Kalau misalnya diobatin dan tidak merasa keluar batu, ya berarti batunya masih ada di sana. Seperti itu. Alangkah baiknya tidak perlu nunggu sampai 4 tahun. Jadi 3 bulan dari pengobatan harus periksa lagi, di USG lagi, di ronsen lagi, batunya masih ada apa enggak. Kalau misalnya batunya nggak ada, berarti sudah dipastikan batu itu sudah hilang. Seperti itu. Berarti mungkin kalau selama 4 tahun batunya selama ini kecil-kecil, lama kemudian semakin lama semakin membesar sebesar biji pepaya dan dia keluar lewat saluran kencing. Alhamdulillah bisa keluar spontan lewat saluran kencing. Ada juga yang sampai menyumbat, pasiennya nggak bisa kencing. Ya karena ada sumbatan batu itu. Nah itu harus dilakukan tindakan pengambilan batu atau pemecahan batu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tidak perlu nunggu sampai 4 tahun. Jadi dievaluasi USG berkala, bisa tiap 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Ya, seperti itu. Kemudian kalau keluhan kencing biasanya kalau laki-laki di atas umur 50 tahun pasti akan mengalami pembesaran prostat. Ya, pembesaran prostat ini beda lagi nih. Jadi biasanya ada keluhan kencing sulit kencing atau kencingnya tidak tuntas atau kencingnya bercabang atau kencing di malam hari meskipun 1 kali, itu sudah ada gejala dari prostat. Alangkah baiknya mungkin di USG aja, di USG di poliurologi ataupun di laboratorium atau di manapun yang ada USG urologinya untuk dipastikan adanya batu atau pembesaran prostat atau tidak. Seperti itu. Warna kencing yang normal dok? Semakin jernih semakin baik. Jernih semakin baik. Ya, kalau kuning pekat dan sebagainya berarti dia dehidrasi ringan, berarti kurang cairan. Itu indikator warna kencing seperti itu. Baik. Tadi ada pertanyaan sebelumnya dari Pak Ilham, sulit buang air kecil. Sulit buang air kecil. Kalau laki-laki ini tergantung dari usianya. Kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya usia di atas 50 tahun berarti kemungkinan besar itu adalah penyebabnya pembesaran prostat. Kalau misalnya sulit kencingnya tidak tuntas dan lain sebagainya, alangkah baiknya berobat dulu atau banyak air putih dulu, kemudian kurangin minuman manis, kemudian tidak terlalu menahan kencing dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian dari Pak Agus Pak Agus dari Kunjang untuk mencegah untuk timbulnya batu saluran kencing, yang pertama pasti kita hidrasi oral. Seperti yang saya katakan tadi, kurang lebih 1,5 sampai 2 liter maupun 2,5 liter tergantung dari berat badan, tergantung dari usia dan lain sebagainya. Kemudian kurangin asupan garam yang berlebihan, kemudian protein hewani yang berlebihan, kemudian
minuman yang manis karena akan timbul kerak dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian banyak aktivitas ataupun olahraga rutin. Meskipun olahraga jalan kaki 30 menit sehari, kemudian diimbangi dengan banyak air putih, banyak minum air putih, semakin banyak pelarutnya, semakin mengurangi terjadinya pembentukan batu di saluran kencing. Seperti itu. Baik, Pak Nan. Dok, ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat live chat. Ada Pak Nanang. Sering sakit pinggang menjalar sampai ke paha, terasa nyeri, kaku, panas, sudah dipijat sembuh sebentar. Tapi kambuh lagi. Mohon untuk solusinya. Lalu Pak Setio Adi, bagaimana untuk mencegah supaya tidak timbul batu? Satu lagi pertanyaan dari Pak Rudi di Pare, usia 42 tahun. Sama ini namanya. Keluhan kencing tidak tuntas dan kadang sakit dan nyeri, kadang di kamar mandi bisa sampai setengah jam. Apakah berbahaya? Mengatasinya bagaimana? Monggo, Dok. Oke, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama dari Pak Nanang tadi. Nyeri pinggang sampai ke bawah, ke paha ya. Biasanya kalau dari batu saluran kencing, nyeri pinggangnya sebatas di pinggang sampai ke perut depan seperti itu. Ya, kalau biasanya sampai ke paha, apalagi pada bangun tidur, kemudian dipijat sembuh, kemudian hilang lagi, berarti kemungkinan besar disebabkan karena mungkin ada pengapuran di tulang belakang, kemudian ada otot yang kecepit sampai paha, jadi ada persarafan yang menjalar atau yang tidak normal sampai ke paha seperti itu. Biasanya memang karena otot ataupun dari tulang-tulang seperti itu. Nanti kalau dari batu saluran kencing sebatas selangkangan dalam aja kalau adanya batu saluran kencing seperti itu. Kalau sampai paha, sampai bawah, sampai lutut dan lain sebagainya, biasanya kemungkinan adanya penyempitan otot atau kemudian ada tulang yang tidak normal, kemudian atau saraf-saraf yang kejepit seperti itu. Oh, tapi itu perlu diperiksakan ya? Perlu diperiksakan sih, seperti mungkin bisa foto tulang belakang atau bagaimana, nanti biar diperiksa lebih lanjut aja. Saran saya seperti itu. Baik. Kemudian Pak Setio Adi, untuk mencegah timbul batu, memang faktor pembentukan batu saluran kencing ini sangat kompleks, jadi multifaktor, tidak hanya satu penyebab aja. Ya, meskipun kita sudah tidak nahan kencing, kemudian banyak air putih, kemudian olahraga rutin dan lain sebagainya, bisa aja terbentuk batu karena memang genetik atau faktor metabolik orang berbeda-beda. Karena ada beberapa penelitian kencing manis sama darah tinggi, kombinasi seperti itu bisa menyebabkan penyakit metabolik yang bisa menyebabkan adanya batu saluran kencing seperti itu. Kemudian dari organ itu sendiri, namanya organ ureter. Organ ureter adalah organ saluran saluran kencing. Jadi ada 3 titik penjepitan di saluran kencing yang bisa menyebabkan adanya batu. Kalau dari anatomis qadarullah dari bentuknya menyempit seperti itu, akan mudah terjadinya pembentukan batu di saluran kencing. Meskipun kita sudah menjaga kondisi kita dengan cara minum air putih, rajin olahraga dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang multifaktor untuk batu di saluran kencing, entah itu dari ginjal, dari ureter, kandung kemih maupun dari bawahnya yaitu uretra seperti itu. Iya. Tapi faktor genetik tadi memang berpengaruh juga toh, Dok? Pengaruh, tapi angkanya kecil banget. Jadi pasti ditambahin dengan faktor-faktor yang lain seperti itu, yang seperti yang saya tadi sebutkan Pak Nan. Baik. Itu. Pertanyaan ketiga tadi Pak Rudi Pare. Oh ya, Pak Rudi ya. Kemudian dengan gejala yang ada, kencing tidak tuntas, kemudian kalau dari kamar mandi harus bahasa Jawanya setengah jam, kudu ngeden dan lain sebagainya, dan harus mulai dan lain sebagainya, itu adalah mungkin kalau misalnya usianya di atas usia 50 tahun, biasanya seperti yang saya katakan tadi adalah dikarenakan karena pembesaran prostat, yaitu atau kita sebut juga dengan BPH ya, benign prostate hyperplasia, yaitu jadi kan kita orang laki-laki punya suatu kelenjar prostat ya normal. Nah, dia akan 50 tahun akan fisiologis dia akan membesar. Nah, dengan pembesaran itu akan terjadi gejala. Nah, gejalanya itu kencing yang tidak tuntas. Kalau mulainya agak sulit, kudu ngeden dulu, kemudian bolak-balik kencing. Seperti yang saya katakan tadi, lebih dari 8 kali per hari. Kemudian kalau malam tuh kadang-kadang bangun ya. Jadi misalnya tidur jam 9 malam, dalam fase tidur yang dalam atau deep sleep, dia bangun jam 1 pagi hanya untuk kencing, kemudian tidur lagi. Nah, kalau sudah terjadi
satu kali seperti itu sudah ada namanya gejala LUTS atau gejala dari pembesaran prostat. Oh, solusinya berarti solusinya memang ada pengobatan, adapun ada tindakan. Nah, biasanya memang harus diperiksakan dari USG dulu, prostatnya besar banget apa tidak. Kalau dengan pengobatan bisa, ya pengobatan. Soalnya kalau prostat sekarang, kalau lebih ke arah pengobatan untuk obat-obatan ya, untuk treatmentnya seperti itu. Kalau operasi sudah ada komplikasi, pasiennya nggak bisa kencing, kemudian pipisnya berdarah dan lain sebagainya, itu harus dilakukan tindakan operasi. Kalau selama kencingnya tidak tuntas, kemudian dengan obat enak dan lain sebagainya, kita lebih ke pengobatan untuk penyakit pembesaran prostat. Baik. Seperti ini. Itu banyak sekali penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Rodi. Dok, berkaitan dengan nyeri pinggang ini, mungkin ada beberapa gambaran besar atau poin-poin yang perlu ditekankan lagi supaya kita makin aware terhadap kesehatan, khususnya bisa mengantisipasi nyeri pinggang atau bahkan sampai ke batu ginjal tadi. Oke, dari nyeri pinggang di bidang urologi yaitu seperti yang saya katakan tadi, disertai nyeri pinggang dari sebelah kanan ataupun kiri, biasanya menjalar sampai ke perut depan, kemudian disertai dengan adanya keluhan kencing, entah itu kencingnya panas, anyang-anyangan, tidak tuntas, berbusa, kemudian kencingnya merah dan sebagainya. Alangkah baiknya segera diperiksakan untuk mengetahui, untuk screening awal ya, untuk mengetahui ini terjadinya batu atau tidak. Bisa ke poliurologi di RSUD Kabupaten Kediri. Kalau mau ketemu saya setiap hari di jam 10 sampai jam 12 pagi, Senin sampai Jumat. Kemudian nanti kita akan periksakan untuk memastikan adanya itu disebabkan adalah karena batu saluran kencing atau tidak. Yang untuk gejala nyeri pinggangnya. Jangan sungkan untuk bertanya atau periksa dulu ya. Khawatirnya makin serius, malah penanganannya agak lebih sulit ya. Gitu. Kalau sudah aman, berarti bukan karena batu atau karena penyakit lain, ya sudah. Jadi bisa beraktivitas kedepannya lebih baik. Pasti setuju. Iya. Dok, terima kasih sharingnya. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Dr. Rudi Eka Aretusa, spesialis urologi dari RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi kesehatan bisa langsung ke RSKK bertemu dengan Dr. Rudi untuk konsultasi masalah-masalah urologi, nyeri pinggang, batu ginjal dan lain sebagainya. Antisipasi supaya sebelum serius kita bisa melakukan penanganan terbaik.